Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia berupa usia, berupa kesempatan, berupa kesehatan. Mari sama-sama anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita buat untuk beramal baik, beramal soleh sesuai yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab segala perilaku, perbuatan apapun itu yang kita lakukan di muka bumi ini, ketika kita masih hidup, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, mumpung masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, memperbanyak bekal, menanam benih-benih kebaikan di muka bumi ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk nanti kita panen buahnya di kehidupan akhirat. Amatlah beruntung kiranya jika kita sebagai hamba Allah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, panjang usia, dan kita mampu mengisinya dengan nilai-nilai kebaikan sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Begitupun sebaliknya, amatlah merugi, bangkrut bagi kita semua yang diberikan anugerah berupa kehidupan, kesempatan, kesehatan, namun kita tidak mampu mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, justru malah kita isi dengan perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan keji, perbuatan buruk yang bisa mengakibatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudaraku dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita manfaatkan betul-betul kesempatan yang diberikan oleh Allah ini. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita isi dengan sesuatu yang membuat murka Allah. Jangan kita isi dengan perbuatan yang membuat kita semua sebagai pelakunya menyesal, baik di dunia ini, terlebih-lebih menyesal di kehidupan nanti. Penyesalan di dunia masih bisa kita obati dengan bertaubat, dengan memperbanyak amal-amal saleh. Tapi penyesalan ketika sudah Israel menghampiri kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jadi cabut nyawa kita, dikembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan posisi kita masih berlumuran salah, berlumuran dosa. Entah apa yang terjadi, wallahu ta'ala alam bisawab, pastinya penyesalan akan kita dapatkan.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali jenis, bentuk, macam kebaikan yang bisa kita lakukan di muka bumi ini. Ada kebaikan berupa yang sifatnya wajib, ada pula yang sifatnya sunnah. Ada yang sifatnya perbuatan, ada pula yang sifatnya ucapan, dan lain-lain sebagainya. Salah satu di antara amal soleh yang bisa kita lakukan dan fadilahnya begitu besar, mari sama-sama kita lihat petunjuk dan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, man barang siapa orangnya, kola yang mau mengucapkan, kulla yaumin dalam tiap-tiap hari, mengucapkan khamsatan 5 wa isrina dan 20 marrotan putaran kalinya, mengucapkan astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mengucapkan doa tersebut 25 kali, kata bahu maka menulisnya. Siapa? Allahu Allah, ditulis min auliyaihi, sebagian dari kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini adalah jenis bentuk amalan yang sifatnya berupa zikir ataupun ucapan, yang mana dalam zikir tersebut ada sebuah permohonan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan apa? Yaitu permohonan ampun, permohonan maaf untuk diri kita pribadi, untuk kedua orang tua kita masing-masing, dan untuk semua saudara-saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doa tersebut dibaca 25 kali dalam setiap harinya. Janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mau mengucapkan doa tadi 25 kali dalam tiap harinya, kata bahullahu min auliyaihi, maka Allah mencatatnya, orang tersebut menjadi golongan daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah indahnya agama Islam. Dia tidak egois, tidak mengajarkan kepada umatnya untuk individualis tentang apapun itu. Sampai dalam hal permohonan ampun, permohonan maaf, Islam pun menganjurkan kita untuk tidak pelit, untuk memohonkan ampun kepada kedua orang tua yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan kita masing-masing. Untuk memintakan ampun juga kepada guru-guru kita, saudara-saudara kita seiman, semuslim, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Bahkan jaminannya, orang yang rutin mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan guru-gurunya, mendoakan saudara-saudara muslimnya, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, dia dijamin oleh Allah
menjadi salah satu kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai umat manusia sudah barang tentu pasti, sedikit ataupun banyak, besar ataupun kecil, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, kita ini sebagai manusia biasa tak lepas daripada salah dan dosa. Manusia tempatnya lupa, tempatnya salah dan dosa. Namun demikian, orang yang baik itu bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai manusia biasa, dalam hal ini junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, yang artinya setiap Bani Adam atau umat manusia adalah banyak-banyak yang melakukan sebuah kesalahan. Akan tetapi wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan atau dosa at-tawwabuna, yaitu mereka yang senantiasa bertaubat kembali dan memohon ampun keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara sarana-sarana kita untuk bertaubat kepada Allah. Banyak sarana-sarana kita untuk bisa mendapatkan ridho daripada Allah. Salah satunya ialah dengan memperbanyak zikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih jikalau kita ingin menjadi kekasihnya Allah, sama-sama kita amalkan, yaitu istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Al-Fakir sebutkan tadi. Dibaca 25 kali setiap hari, insya Allah kita semuanya akan menjadi bagian dari orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah sebuah anugerah fadail dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan khusus untuk kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, dalam setiap kita berdoa, janganlah kita hanya mendoakan diri kita sendiri. Janganlah kita pelit untuk mendoakan kepada orang lain, terutama kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, selebihnya kepada saudara muslimin muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup perlu kita doakan agar diampuni segala dosa-dosanya, sehingga nantinya ketika wafat, ya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Terlebih-lebih yang sudah pulang ke haribaan Allah, yang sudah meninggal, mereka pun juga sangat-sangat mengharapkan kiriman doa daripada kita masing-masing, terutama kiriman doa dari keluarganya yang masih hidup di muka bumi ini. Betapa besar manfaat dan fadilah daripada mendoakan kepada orang lain. Kita nggak pernah tahu doa mana yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ketika kita mendoakan diri kita sendiri, Allah tidak mengijabah. Boleh jadi karena disambung dan mendoakan kedua orang tua, mendoakan guru-guru kita, termasuk mendoakan muslimin muslimat, mukminin mukminat, boleh jadi itu menjadi sababiyah mustajabnya, dikabulnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan pelit kita mendoakan saudara-saudara kita semuanya.
baik yang masih hidup, terutama yang sudah meninggal dunia. Betapa bahagianya manakala kita itu diberikan panjang umur, kesehatan, kesempatan, lalu kita isi dengan berbagai macam ibadah. Salah satunya dengan doa yang tadi Al-Fakir sebutkan. Betapa beruntungnya manakala doa tersebut diijabah oleh Allah. Dibaca 25 kali sehari, yang baca dicatat menjadi kekasih Allah. Kemudian insya Allah doa kita dikabul, diampuni dosa kita, sehingga diampuni pula dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan saudara-saudara kita semuanya. Dengan demikian kita semuanya menjadi orang yang dihapus dosanya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian insya Allah kita semuanya akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan insya Allah kita selalu dalam lindungan, rahmat, dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika kita masih hidup ataupun kita sudah meninggal dunia. Sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi tambahan ilmu dan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk memperbanyak amal saleh. Salah satunya adalah amalan doa ijazah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Al-Fakir tadi sebutkan. Apa itu? Sekali lagi, doanya adalah Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Dibaca setiap hari 25 kali. Insya Allah kita dicatat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Apabila ada benarnya, semata-mata datang dari Allah. Apabila ada salahnya, itu mutlak dari kekurangan dan kekhilafan Al-Fakir pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.